Kenalkan, nama saya Gendo Purba. Saya dari kelas TI 23H. NIM belakang saya adalah 1280. Saya akan mempresentasikan proses pembuatan poros serat SAP menggunakan machining. Di slide pertama itu adalah apa itu poros atau SAP. Poros adalah komponen silinder panjang yang digunakan untuk mentransmisikan daya atau torsi dari suatu bagian mesin ke bagian lain. Biasanya berputar menjadi bagian penting dalam sistem mekanis seperti motor, gearbox, dan roda. Fungsi umumnya itu ada tiga. Yang pertama, meneruskan putaran dan gaya dari sumber tenaga ke komponen lain, misalnya dari motor ke roda. Yang kedua itu menopang komponen berputar seperti roda gigi, puli, dan sprocket. Yang ketiga itu adalah menjaga keseimbangan dan posisi sistem transmisi daya. Kenapa proses machining penting? Nah, ada tiga pentingan. Yang pertama itu untuk membentuk poros dengan dimensi yang presisi tinggi agar cocok dengan bearing, roda, gigi, dan lain-lain. Yang kedua, menjamin keseimbangan dan kekuatan mekanis saat berputar dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, memberikan permukaan halus dan toleransi ketat yang penting untuk mencegah kehausan dan kerusakan dini. Raw material itu ada di slide kedua. Poros biasanya dibuat dari baja karbon seperti S45C karena kuat, murah, dan mudah di mesin. Untuk kebutuhan lebih tinggi, digunakan baja paduan seperti 42CR MO4 yang lebih ketat dan tahan kehausan. Jika dibutuhkan tahan karat, bisa pakai stainless steel. Pemilihan material tergantung pada beban kerja dan lingkungan penggunaannya. Slide ketiga adalah cutting proses. Cutting adalah proses awal untuk memotong batang baja sesuai dengan panjang poros yang dibutuhkan. Band adalah mesin pemotong yang menggunakan mata gergaji berbentuk pita per gerigi. Proses ini cepat, presisi, dan menghasilkan potongan yang rapi sebelum masuk ke tahap machining selanjutnya. Turning, turning proses. Itu di slide keempat adalah turning adalah proses pemesinan menggunakan mesin bubut untuk membentuk diameter luar poros. Benda kerja atau batang baja diputar sementara pahat pemotong mengkikis permukaan sehingga mencapai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Tujuannya itu ada tiga. Yang pertama, membuat poros berbentuk silinder dengan presisi tinggi. Yang kedua, meratakan ujung poros atau fasing. Yang ketiga, menyiapkan permukaan untuk proses selanjutnya seperti milling atau grinding. Slide kelima itu adalah ada drilling proses. Drilling adalah proses pengeboran lubang pada poros menggunakan mata bor. Biasanya untuk lubang pin atau nukulir. Boring adalah proses memperbesar dan merapikan lubang hasil drilling agar presisi sesuai ukuran yang dibutuhkan. Kedua, proses ini penting untuk memastikan lubang di poros memiliki dimensi yang dan posisi yang tepat. Keenam ini adalah milling proses. Memiliki keyway adalah proses pembuatan alur atau lekukan memanjang di poros menggunakan mesin milling. Alur ini berfungsi untuk memasang pasak atau key agar poros dan komponen lain seperti roda gigi atau puli bisa terhubung dengan dan berputar bersama tanpa slip. Proses ini harus presisi agar keyway pas dan kuat menahan torsi. Di slide ketujuh adalah threading proses. Threading pada proses pembuatan poros shaft adalah proses pembentukan ulir pada bagian tertentu dari poros. Biasanya untuk keperluan sambungan mur atau komponen lainnya, threading dapat dilakukan pada bagian luar external thread maupun dalam internal thread dengan tape tergantung kebutuhan. Di slide ke-8 adalah grinding proses. Grinding proses pada proses pembuatan poros shaft adalah proses penghalusan dan pelurusan permukaan poros menggunakan batu gerinda grinding well untuk mencapai dimensi akhir dan presisi dan kekerasan permukaan yang rendah
Grading biasanya dilakukan setelah proses bubut. Untuk finishing, terutama jika poros harus berputar presisi atau digunakan pada bearing. Di slide ke-9 adalah finishing. Finishing setelah proses machining utama selesai, poros menjalani tahap finishing untuk meningkatkan kualitas permukaan dan memastikan presisi. Itu ada tiga. Yang pertama adalah deburring, menghilangkan sisa tajam atau serpihan logam dari proses machining. Yang kedua, grinding, menggunakan mesin gerinda silindris untuk menghaluskan permukaan poros, terutama pada bagian yang bersentuhan dengan bearing. Yang ketiga, pelapisan, penerapan lapisan pelindung seperti chrome, plating, atau zinc coating untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan aus. Yang slide ke-10 adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu ada lima. Yang pertama, poros adalah komponen penting yang mentransmisikan daya atau torsi dalam mesin. Yang kedua, proses pembuatan poros dimulai dari pemilihan bahan yang tepat, biasanya baja karbon atau paduan. Yang ketiga, pemotongan bahan awal dilakukan dengan mesin bensaw untuk mendapatkan ukuran kasar. Yang keempat, proses machining utama meliputi turning, drilling atau boring, milling keyway, dan threading jika diperlukan untuk membentuk dan menyelesaikan poros sesuai spesifikasi. Yang kelima itu proses finishing seperti grinding dilakukan untuk mendapatkan permukaan halus dan presisi tinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.